Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara, kita bersyukur bahwa hari-hari ini dengan pandemi, dengan krisis yang diakibatkan oleh virus corona, Tuhan membawa hal-hal yang baru. Sekalipun ada hal-hal yang negatif yang diakibatkan oleh pandemi ini, namun kita melihat ada hal yang baru yang luar biasa. Bangsa kita, saudara, kemarin ya kita memperingati ibadah di hari Minggu tanggal 16. Firman Tuhan disampaikan yang menguatkan kita bagaimana menghadapi dan menyongsong kemerdekaan di tengah-tengah era yang baru atau new normal ini. Namun juga saudara, kemarin hari Senin kita bersama-sama ya kita melihat di dalam tayangan televisi maupun channel-channel YouTube bagaimana detik-detik proklamasi kita merayakan kemerdekaan bangsa yang kita cintai yang ke-75. Bangsa ini atau pemimpin-pemimpin bangsa kita mengambil tema yaitu Indonesia Maju. Hal ini memiliki arti bahwa mempresentasikan Pancasila yang sebagai pedoman dan kehidupan berbangsa dan bernegara di bangsa ini juga memiliki makna kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga progres atau pertumbuhan yang nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan karya atau hasil terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemimpin bangsa kita ingin bangsa ini maju. Saya yakin bangsa ini tidak akan maju kalau kita sebagai rakyat warga negara bangsa ini tidak ingin maju. Kemajuan bangsa ini tidak bisa dicapai hanya dari seberapa gelintir orang atau golongan atau kelompok orang atau dari pemimpin-pemimpin bangsa. Tetapi hanya bisa dicapai jika seluruh rakyat Indonesia boleh mengerjakan kemajuan itu secara bersama-sama. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bangsa ini untuk kita boleh terus berdiri bagi bangsa ini. Ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang untuk membulatkan tekad kita untuk bertanggung jawab atas bangsa kita. Mari kita sama-sama melihat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kita akan pelajari juga di beberapa ayat yang lain di pasal yang ke-7, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia 29 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita mengalami apa yang dialami oleh orang Yehuda pada waktu zaman pembuangan. Tidak semua orang Yehuda menyadari waktu itu. Hanya ada beberapa orang yang menyadari, memaksimalkan hidupnya, maju dalam hal secara baik potensi, karunia, keahlian, pekerjaan, pelayanan. Sehingga di tengah-tengah di zaman pembuangan yang begitu sulit, krisis yang sulit, bahkan menghancurkan yang namanya identitas bangsa Israel atau Yehuda pada waktu itu. Bayangkan saudara, satu bangsa dibuang. Sebagian besar warga negaranya, penduduknya dibuang ke daerah Babel. Dan tersisa hanya sedikit orang-orang miskin dan orang-orang yang cacat. Dan kalau sebuah bangsa atau warga negara dari sebuah negara dipindahkan ke tempat yang lain, dan itu dalam kondisi dijajah, maka sebagian besar, dan kita melihat hari-hari ini generasinya sudah punah, budayanya sudah punah, bahkan akan digantikan oleh bangsa atau penduduk yang lain. Tapi yang aneh saudara, Tuhan membuat keajaiban. Sekalipun orang Israel atau Yahudi pada zaman itu dihancurkan identitas bangsa mereka, dirusak budaya mereka, bahkan dihancurkan dan diganti budaya baru. Tetapi karena pertolongan Tuhan saudara, ajaib, itu benar-benar ajaib. Bangsa itu akhirnya kita melihat bisa kembali, dan hari ini kita melihat negara
Israel, saudara, tetap berdiri. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tapi saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan mau bergerak maju ya, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan yang begitu sulit penuh tantangan. Tapi orang-orang yang dipakai Tuhan mau bergerak maju, mewarnai cerita demi cerita Tuhan dalam kehidupan pada waktu itu, sehingga sampai hari ini cerita itu dikenang dan menjadi kesaksian yang luar biasa menguatkan setiap kita. Saudara, pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia yang membangkitkan gelora dan semangat yang patah di tengah-tengah pembuangan 70 tahun dan yang melanda bangsa Israel atau Yehuda, yang dimana krisis yang telah menenggelamkan mereka ya lama 70 tahun, saudara. Dan sehingga mereka bangkit kembali, bergelora dan menjalani kehidupan pembuangan itu dengan gairah semangat yang baru, sehingga mereka mengerjakan kemajuan demi kemajuan hingga akhirnya mengalami hal yang ajaib dan bahkan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Mari kita memegang prinsip apa yang disampaikan Nabi Yeremia ini. Mari kita bertekad untuk berjuang mengusahakan kesejahteraan bangsa kita melalui panggilan atau pekerjaan atau pelayanan atau apapun karya yang kita kerjakan hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita, melengkapi kita sesuai dengan panggilan kita. Tidak ada satupun yang tidak diperlengkapi Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan adil. Tidak ada satupun yang tidak diperlengkapi. Sekalipun saudara, maaf kata, jika saudara orang-orang yang difabel atau mengalami kelainan, Tuhan tetap memberikan saudara kekuatan, kemampuan yang tersembunyi dalam dirimu, sehingga engkau bisa tetap berkarya. Karena ada banyak contoh yang luar biasa. Orang-orang yang diremehkan, direndahkan karena difabel, tapi justru berkarya dahsyat bagi bangsa. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar dari ayat-ayat ini dalam pasal 29. Yang pertama, mari kita percaya janji firman Tuhan. Mari kita percayai janji firman-Nya. Apapun keadaan hari-hari ini, sudah di tengah krisis, bergejolak, kenormalan baru, keadaan yang baru, ya, jangan takut dengan keadaan. Fokus kepada Tuhan. Fokus dan percaya kepada janji firman-Nya. Krisis boleh ada, tetapi penyertaan Tuhan jauh lebih kuat dari krisis. Penyertaan Tuhan jauh lebih hebat dari besarnya krisis yang melanda sampai saat ini. Ada pertolongan yang nyata dalam kehidupan setiap umat orang percaya kepada Tuhan. Tantangan yang dihadapi, saudara, akan selalu ada seperti dihadapi oleh zaman Yehuda pada masa itu. Tantangan terberatnya, saudara, Alkitab katakan di pasal 29, saudara, bagaimana ada nabi-nabi palsu yang bernubuat bahwa krisis ini akan segera berakhir, bahwa pembuangan ini akan segera berlalu. Mereka berkata, nabi-nabi palsu, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari cengkraman Babel. Saudara, dan itu ditegur keras oleh Nabi Yeremia. Ditegur keras. Ada 2 nabi palsu yang ditegur dan akhirnya mengalami kutuk dalam hidupnya. Karena mereka merancangkan, menubuatkan yang palsu. Saudara, kalau saya merenungkan secara pribadi bahwa mungkin mereka berkata bahwa krisis akan segera berakhir. Bukankah itu satu hal yang indah, betul? Dan kita semua berharap krisis segera berakhir kalau kita sedang mengalami krisis ini. Pasti waktu kita berdoa, kita juga berdoa, Tuhan, kami ingin krisis segera berakhir. Krisis segera berlalu, itu doa-doa kita dan itu harapan kita. Namun ada yang salah, saudara, yang dipahami oleh sebagian umat Tuhan. Karena mereka mempercayai janji nabi-nabi palsu. Yang memprediksi, yang bernubuat palsu bahwa akan segera berakhir. Tetapi padahal ada satu janji firman Tuhan yang nyata di waktu itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, disampaikan sebelumnya oleh Yesaya, bahwa 70 tahun bangsa ini akan aku buang. Namun sebelum masa 70 tahun rupa-rupanya nabi-nabi ini membangkitkan gejolak di masyarakat Yehuda.
Sehingga mereka pontang-panting berharap tetapi makin cemas saudara. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena memang firman Tuhan berkata 70 tahun waktunya mereka dibebaskan Tuhan. Saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 8 sampai 11. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sabda Tuhan berkata bahwa Aku Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, memperingatkan kamu supaya jangan membiarkan dirimu ditipu oleh nabi-nabi yang tinggal di tengah-tengahmu, atau oleh siapapun juga yang berkata bahwa mereka dapat meramalkan masa depan. Jangan memperhatikan mimpi-mimpi mereka. Mereka memakai namaku untuk menceritakan kepadamu hal-hal yang tidak benar. Aku tidak menyuruh mereka. Aku Tuhan telah berbicara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ayat itu ditegaskan dengan berkata, apabila telah genap masa 70 tahun bagi Babel, Aku akan memperhatikan kamu lagi dan menepati janjiku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan melarang kita percaya kepada nabi palsu. Tuhan melarang kita percaya kepada ramalan-ramalan palsu, prediksi-prediksi palsu yang dibawa dari apapun terah, keturunan, kultur, budaya, saudara. Saudara, prediksi, riset itu menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Terkadang, saudara. Tetapi kita juga tahu bahwa prediksi itu juga menjelaskan. Prediksi seringkali meleset. Riset ada angka sekian persen kegagalannya. Dan tidak ada satu ketepatan yang secara pasti dari prediksi ataupun yang namanya riset. Tapi saya katakan sekali lagi, itu membantu saudara, menolong kita sehingga pengetahuan itu makin berkembang. Tetapi mari kita lebih bergantung percaya kepada janji firman sehingga kita tenang. Jika kita ada janji firman Tuhan berkata dalam hati kita secara pribadi, Roh Kudus berbicara, tenang, masih dalam keadaan ini, tenang, lakukan ini. Jangan kita gegabah, terus berharap ingin keluar dari keadaan yang sulit. Saudara yang dalam keadaan diproses Tuhan, jangan ingin terburu-buru keluar, karena itu akan keluar dari nafsu kita yang ingin keluar dari tekanan. Mungkin Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita makin dewasa. Mungkin Tuhan izinkan itu untuk memproses kita agar kita menghasilkan pemurnian di tengah-tengah krisis. Saudara. Janji firman Tuhan selalu indah. Bahkan saudara di ayat 11 dari pasal 29 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Tetapi rancangan Tuhan, saudara, ku dengan kata besar, rancangan Tuhan mengenai kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan masa depan yang indah. Sekalipun hari ini kita bergumul di tengah krisis, mari saudara percayai firman Tuhan ya dan amin. Selalu tepat dalam waktu Sang Hologos, Sang Firman, Yesus Kristus Sang Hologos. Selalu tepat dalam rencana dan waktunya. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan kita saudara terbawa nafsu dengan kemudian tidak sabar menunggu janji Tuhan. Mari kita bergerak dalam ketepatan saudara. Orang yang tahu percaya pada janji firman-Nya akan bergerak dalam ketepatan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita lihat contoh. Nabi-nabi palsu adalah contoh yang salah. Mereka malah menggelisahkan umat. Contoh yang benar saudara, mari kita lihat saudara. Ada yang namanya Esther. Dia udah jadi ratu. Ada yang namanya Mordekai, sudah menjadi penjaga istana raja. Ya, Esther jadi ratu. Dia tidak meniru cara Wasti yang salah memberontak terhadap raja. Dia tidak gegabah. Kemudian memberontak dan kemudian mengkudeta kerajaan.
Mordekai tahu ada Bigtan dan Teres yang sedang memberontak karena mereka sakit hati. Mordekai yang tahu bahwa dia adalah orang Yahudi, pingin bangsanya merdeka, pingin bangsanya menang, lepas dari kecengkraman Babel. Dari masa itu, hari itu tidak dipimpin Babel, tapi terjadi pergantian kekuasaan, saudara. Tapi dalam satu masa yang terjadi. Tapi dia tidak memberontak dan bersekongkol dengan Bigtan dan Teres. Tapi dia dengan jujur mengabdi kepada raja dan mengadukan peristiwa yang akan diberontak oleh mereka, saudara. Ini satu respon yang luar biasa. Orang yang mau lepas dari krisis tidak terburu-buru karena dia tahu bertindak dalam ketepatan waktu Tuhan yang ajaib. Ada lagi di zaman Esra dan Nehemia. Mereka tahu bahwa waktu itu sudah genap masa 70 tahun. Kemudian mereka berangsur-angsur bergerak. Mereka tidak menunda, mereka tidak mencari-cari dalih dan alasan. Ini belum waktunya Tuhan, keadaannya masih kayak tidak. Mereka bergerak dalam ketepatan menuju tanah perjanjian. Saudara, mari kita percaya janji firman-Nya. Sehingga kita akan meniru orang-orang yang benar. Orang-orang yang bergerak maju bersama dengan Roh Kudus yang memimpin dalam ketepatan. Yang kedua, saudara, mari kita maju dengan cara beradaptasi secara aktif di masa new normal. Beradaptasi secara aktif di masa new normal. Adaptasi diterjemahkan adalah cara bagaimana seorang atau organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Arti yang lain adalah adaptasi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bertahan hidup. Hukum adaptasi menyatakan bahwa organisme atau orang yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri akan bertahan hidup. Tetapi yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan dan kelangkaan. Kita melihat, saudara, kalau organisme yang lain misalnya hewan. Ada banyak hewan yang sudah langka, bahkan sudah punah. Ada yang sekarang diambang kelangkaan dan menuju kepunahan, tapi dilestarikan oleh orang-orang yang melindungi satwa dan juga tanaman-tanaman juga, saudara. Ada orang-orang, kalau manusia ada bangsa-bangsa yang sudah punah, saudara. Bangsa Babel, saudara, sekarang memang di Irak, saudara, di daerah-daerah sana. Tetapi itu satu hal yang baru, sesuatu yang baru. Dulu mereka maju, saudara. Luar biasa teknologinya. Mesir dulu maju teknologinya. Bangsa-bangsa lain maju. Tetapi ketika tidak mampu beradaptasi, saudara, maka akan tergeser dari bangsa-bangsa yang lain. Bapak Presiden ingin bangsa kita maju agar Indonesia tidak tergeser. Karena kita tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa dan mendapat nubuat Tuhan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dipakai Tuhan memulihkan bangsa-bangsa yang lain. Mari kita percaya dan kita bergerak maju. Kita beradaptasi secara aktif di masa new normal dengan protokol-protokol kesehatan yang mendisiplin kita sehingga akan muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, burung yang tetap memutuskan untuk mengepakkan sayapnya untuk terbang adalah burung yang beradaptasi. Ketika badai, Raja Wali memutuskan untuk tetap terbang menggunakan sayapnya. Sekalipun kesulitan, tekanan ada, dia tetap beradaptasi sehingga dia mencapai yang namanya transformasi yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita anak-anaknya yang berharga di mata Tuhan. Kita telah diperlengkapi dengan potensi, saudara. Kita diperlengkapi dengan karunia. Kita dibekali Tuhan dengan hal yang baik di dalam hidup kita. Sekalipun, saudara, mungkin ada di antara kita yang kekurangan. Mungkin ada di antara saudara yang di PHK. Jangan lihat kesulitan dan kekurangan itu. Tapi lihat bahwa kita umat yang berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah memberikan dan membekali kita hal-hal yang cukup untuk kita meraih masa depan. Terlebih yang dahsyat lagi, Dia menyertai kita. Dia Immanuel tinggal di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 4
dan sampai ke 6 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, bangsa itu waktu itu harus dipimpin Tuhan, ada firman Tuhan yang mendorong, memerintahkan bangsa itu untuk hidup secara normal pada masa itu. Membangun rumah, menikah, mengusahakan kesejahteraan, bekerja, dan lain sebagainya. Saudara, jangan diam. Rupa-rupanya saudara, nubuat dari nabi palsu ini telah meracuni sebagian orang Yehuda, sehingga mereka menjadi malas. Karena apa? Berharap lepas, bebas, kemudian merdeka. Tidak usah bekerja, ya, tidak usah berbuat apa-apa, sudah cukup. Saudara, tapi orang-orang yang tahu janji firman Tuhan, mereka akan bergerak yang namanya mampu beradaptasi. Saudara, mari kita melihat ya, bahwa prediksi dari para ahli setelah pandemi virus corona berakhir akan menciptakan kemungkinan besar kekhawatiran masyarakat akan terus berlanjut. Menciptakan beberapa orang atau banyak orang juga mungkin akan mengalami gejala-gejala gangguan psikologis yang didasari oleh kecemasan seperti hipokondriasis atau illnesses, anxiety disorder, psikosomatis ya, yang ditekan psikologinya, psikisnya mengakibatkan sakit, maka dicari di mana-mana nggak ada sakitnya, padahal dia merasa sakit, capek, pegel, lemah, lemes, tapi dicek dunia medis tidak ada sakitnya, karena yang sakit jiwanya. Psikosomatis, germphobia, hoarding, makanan, dan gangguan psikologis lainnya. Namun juga ada dampak positif saudara, bahwa orang-orang akan cenderung tetap melakukan pola hidup bersih, kedisiplinan, kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membawa diri lebih baik. Mari ciptakan adaptasi-adaptasi yang baik ini. Jangan kemudian setelah nanti saudara kita terus sembarangan lagi ya. Tuhan ingin kita hidup menjaga pola yang baik dalam segala keadaan, sehingga saudara lewat semua itu kita boleh ditolong Tuhan bergerak menyambut masa depan yang Tuhan janjikan. Kekasih Tuhan, orang yang beradaptasi di tengah-tengah krisis, contohnya saudara ya, ada beberapa contoh di dalam perjanjian lama saudara. Di ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Daniel menggunakan potensinya, menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga potensi ini berkembang menjadi kompetensi, keahlian yang luar biasa, sehingga Daniel mampu mendampingi, menasehati beberapa raja di masa hidupnya. Dia mengembangkan potensinya, dia tidak malas saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada Sadra, Meshak, Abednego, juga orang yang sama mengembangkan kemampuan talent mereka dalam bidang administratif pemerintahan, sehingga mereka terus mengabdi kepada raja yang memerintah mereka. Tuh saudaraku yang dikasih Tuhan, ada juga Mordekai tadi yang saya katakan bekerja keras demi kebaikan raja. Sekalipun dia ditelikung, dia mau diancam, digantung, dia tetap berbuat baik. Dia tidak diam-diam malas saudara, tetapi dia berkarya. Ada juga saudara di zaman baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, nabi-nabi, para rasul saudara, sekalipun dianiaya, sekalipun dikejar-kejar, mau dibunuh, mereka bersembunyi. Di dalam persembunyian mereka tidak nganggur saudara. Mereka diilhami Roh Kudus, mau bergerak menuliskan firman Allah, menuliskan kitab-kitab, menuliskan surat-surat di perjanjian baru, sehingga lahir kitab yang begitu indah, yang sempurna, yang melengkapi, bukan sekedar melengkapi, menolong hidup kita untuk hidup turut firman dan kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat Rasul Paulus di penjara. Ya, krisis pribadi terjadi, nggak bisa ngapa-ngapain, dibatasi area,
Tapi ketika Roh Kudus berkarya, roh kreativitas dimunculkan di situ. Dia bergerak, nulis surat demi surat. Surat demi surat yang menguatkan gereja. Menguatkan dari dulu hingga hari ini sampai yang akan datang selama-lamanya. Saudara, kalau hari-hari ini kita mau beradaptasi, artinya ya kalau ada hewan namanya bunglon, saudara ya, itu kan berubah ya, warnanya bisa merah, bisa hitam, bisa hijau, ya, bisa semu-semu kuning. Karena apa? Beradaptasi dengan keadaan. Tujuannya apa? Tujuannya karena dia pembelaan diri agar dia tidak punah, saudara. Kalau dia tidak diberi Tuhan kemampuan merubah warna, saudara, sudah punah sejak dulu karena dibantai oleh hewan predatornya, pemangsanya. Ada banyak lain hewan yang lain. Adaptasi bukan artinya orang yang malas. Adaptasi itu merubah warna, itu dia mengeluarkan kekuatan, saudara. Dia harus mengeluarkan kekuatan ekstra sehingga ada enzim, sehingga ada warna-warna yang diakibatkan dari perubahan kulitnya. Itu cukup menyakitkan bagi bunglon, saudara. Jadi waktu kita beradaptasi bukan malas. Hari ini ada saudara-saudara kita yang terima bantuan ya, dari pemerintah, dari gereja, dari teman-teman anak-anak Tuhan yang lain. Saudara, mari bangkit beradaptasi dengan cara Tuhan. Kita tidak akan hanya di tangan di bawah terus. Tuhan berjanji engkau akan memberi, bukan terus diberi. Bangkit saudara. Ada janji firman Tuhan yang indah. Mari kita aktif di masa new normal. Tuhan memberi kreativitas kepada saudara. Saudara diberi kreativitas luar biasa. Dimanapun saudara berada, Tuhan akan tolong saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang menghiasi hal-hal yang baru. Menciptakan penemuan-penemuan baru. Pekerjaan-pekerjaan baru. Produk-produk yang baru. Khotbah-khotbah yang baru. Pelayanan-pelayanan yang kreatif. Yang akan bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari mau dipimpin Roh Kudus beradaptasi di masa new normal. Sehingga kita akan terus mengalami hal yang dahsyat bersama Tuhan. Yang terakhir dikatakan berdoa saudara senantiasa. Nah, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Seperti yang kita kerjakan hari-hari ini di gereja kita. Berdoa tak mengenal lelah saudara. Pagi berdoa, jam 8 berdoa. Nanti ada di hari Jumat ada doa malam. Tim doa ada doa Zoom ya, yang menggerakkan lewat dunia virtual. Dunia virtual digoncang Tuhan, tapi akan kena di dunia secara jasmani fisik. Karena perkara-perkara rohani pasti akan menyentuh perkara yang jasmani. Contohnya aja saudara, waktu sudah kita melihat orang-orang yang mati, karena apa? Rohnya sudah nggak ada, maka dia akan berhenti. Tapi ketika ada roh di situ, rohani di situ didapati dalam tubuh jasmani, orang akan tetap hidup dan tetap akan melangsungkan kehidupan. Maka saudara, mari kita berdoa. Yeremia 29, 12, 14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, saudara, jangan setengah hati. Segenap hati, bukan seperempat hati. Segenap hati, aku Tuhan akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Yang terpuruk Tuhan bangkitkan. Yang hari ini hancur Tuhan akan kembalikan ke dalam masa-masa yang indah. Yang hari ini kekurangan Tuhan akan menolong kita. Yang hari ini sakit Tuhan akan sembuhkan saudara. Dikatakan lagi, Tuhan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, saudara, ini janji bagi gerejanya. Dimanapun gereja berada, boleh terpisah oleh gereja-gereja lokal, boleh terpisah dengan sinode. Tapi mari kita bersatu sebagai gereja untuk menyambut janji Tuhan ini. Sehingga ketika gereja bergerak, saudara, bersama dengan yang maha kuasa, dengan Tuhan pencipta langit yang bumi, tidak ada yang dapat menghentikan gereja, menghentikan anak-anak Tuhan kalau kita mau sepakat dan bersatu. Seperti Daniel yang tetap teguh berdoa.
Dia teguh dan kuat, saudara, sekalipun dia diancam akan dihukum mati. Dia tetap berdoa 3 kali dan tidak mengendurkan semangat doanya. Sekalipun maut mengancam dia tetap berdoa. Kasih Tuhan, di zaman ini banyak orang tergerus ketika punya masalah, gak lagi berdoa. Ketika punya tantangan, beralih ke cerita kepada orang, perlu cerita kepada orang. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, waktu masalah datang, keadaan sulit, mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu engkau, sekalipun dia tidak kelihatan, tapi dia Allah yang nyata, yang akan menolong kita. Apa yang mampu dibuat manusia? Hanya menenangkan kita. Mungkin bisa menolong kita sesaat, tapi Tuhan akan menolong kita di masa bencana yang bertubi-tubi melanda kita. Dia akan tetap menolong kita. Ada Sadrak, Meshak, Abednego, dapur api yang begitu panas, saudara. 6.000 derajat, saudara. Tidak menakutkan dan menyurutkan langkahnya, tetap berdoa. Ada juga Esther, saudara. Dia tahu bahwa ancaman kematian kalau dia menghadap raja tidak dipanggil, sekalipun dia Esther, ratu. Tetapi dia tetap datang. Dia berkata, aku berdoa dan berpuasa. Serukan kepada seluruh orang Yahudi, berdoa dan berpuasa, biar keajaiban Tuhan dinyatakan. Tekad membara untuk berdoa yang tidak terhentikan akan membawa perubahan besar, terobosan besar bagi hidup saudara, bagi gereja kita, bagi bangsa ini. Sehingga karya Tuhan yang dahsyat akan menyelamatkan kita, bangsa ini. Sekalipun krisis boleh ada, janji Tuhan pasti digenapi. Mari kita percaya dan terus bergerak. Percayai janji firman-Nya. Mari kita terus yang namanya adaptasi aktif di masa new normal. Dan kita terus senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.